Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mawarni Pohan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik bersama rekan saya, Serayen, guru kimia SMA swasta Metrawira Deli Serdang. Apa kabar Serayen? Baik Bu Miss Siti, apa kabar Miss Siti? Alhamdulillah. Sir, izin ya. Kali ini saya ingin mensupervisi Sir. Tapi sebelum saya supervisi, di sini saya akan melakukan praobservasi. Jadi saya ingin tahu dulu apa sebenarnya yang ingin Sir kembangkan. Jadi sebelum Sir nanti lakukan di kelas, saya pengen tahu dulu. Jadi saya bisa tahu sebenarnya apa yang mau kita capai. Nah, di sini supervisi ini pastinya punya tujuan ya Sir. Jadi tujuan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran. Jadi yang kita lakukan itu bukan berarti saya ingin melakukan observasi kepada Sir. Artinya di sini dilakukan untuk melihat atau mengevaluasi jalannya pembelajaran. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Sir. Jadi Sir, tujuan pembelajaran yang ingin Sir capai pada saat supervisi nanti itu gimana ya Sir? Baik Miss Siti, terima kasih sebelumnya tentang info supervisi akademik. Jadi tujuan pembelajaran yang nantinya yang mau saya ajarkan itu adalah peserta didik mampu menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Jadi memang topiknya itu tentang stoikiometri. Jadi khususnya di persamaan reaksi kimia, Miss. Oh, berarti Sir ingin anak-anak ini bisa menulis atau menerapkan tentang reaksi kimia. Betul sekali, Miss. Jadi Sir, area pengembangan yang ingin Sir capai itu seperti apa? Jadi di area pengembangan ini saya kelompokkan menjadi dua, Miss. Ada yang di pengetahuan dan ada juga di keterampilan. Tentunya di pengetahuan ini saya berharapnya peserta didik itu mampu menuliskan serta menyetarakan persamaan reaksi kimia itu dengan baik dan benar tentunya. Dan berikutnya adalah keterampilan. Jadi di proses pembelajaran itu saya juga ingin mencapai bahwasanya siswa itu mampu bekerja sama dalam kelompok, teamwork, mengerjakan problem-problem yang saya sudah berikan di lembar kerja dan kemudian mampu mengkomunikasikan secara luas ketika nanti menyajikan presentasi hasil diskusinya. Jadi ada dua sih yang mau saya lihat di situ. Berarti ada dua ya Sir. Ya, ada pengetahuan dan ada keterampilan. Tadi yang pengetahuannya, jadi peserta didik ini harus bisa menuliskan tentang reaksi kimianya, betul. Terus keterampilannya lebih kreatif ya. Kemudian ada teamwork ya, sama dengan profil pelajar Pancasila ya Sir, gotong royong. Oke Sir. Sir, untuk menjalankan itu kita kan pastinya punya strategi. Betul ya kan sekali. Sir? Apa strategi yang Sir lakukan untuk bisa tercapainya ini? Jadi menjalankan ini? Jadi terima kasih Miss Siti atas pertanyaannya. Jadi strategi yang akan saya capai, Miss, rencananya memang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi memang di sini saya spesifikkan itu adalah diferensiasi konten, karena diferensiasi produk. Ya. Jadi nanti di akhir pembelajaran setiap kelompok itu akan memiliki produk yang berbeda-beda tentunya gitu. Kemudian sesuai dengan minat dan profil mereka tentunya, Miss. Kemudian juga terintegrasi nih sama pembelajaran sosio-emosional yang sudah dipelajari
dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning, dan tentunya saya akan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang disesuaikan dengan hasil pemetaan awal di tahun ajaran awal itu yang assessment non kognitif, diagnosis non kognitif, yaitu sesuai dengan kepribadian dan juga minat mereka gitu. Kemudian juga saya sudah menerapkan sebetulnya asesmen diagnosis kognitif awal itu pretest. Dan saya juga akan menempatkan kelompoknya sesuai hasil itu, Miss. Jadi rencana saya itu kelompoknya itu heterogen sebetulnya. Jadi tidak ada yang kelompok pintar semua. Jadi disesuaikan, tetapi tetap sesuai pada minat dan profil belajarnya seperti itu. Oh, luar biasa strategi yang Serayan buat ya. Jadi kalau saya tangkap, Serayan ingin membuat strategi yang anak-anak ini bisa belajar dengan sesuai minat dan bakatnya. Iya, jadi Luar intinya biasa. si kenyamanan dan kesenangan itu saya fokuskan dalam proses pembelajaran nanti. Sama satu lagi nih, metode yang saya terapkan itu nanti tentunya ada diskusi kelompok, kemudian ada penugasan, dan juga nanti ada presentasi tentunya. Oh, metodenya ya. Iya. Oke, Serayan, dari strategi yang Serayan bilang tuh saya jadi nggak sabar. Kapan Serayan masuk kelas dengan materi ini, Sir? Iya, jadi tapi sebelum kapan masuk kelas, Miss, itu tentunya ada media pembelajaran. Oh kan, Miss? iya, Iya. media pembelajaran. Oh iya, media pembelajaran apalah yang bisa Serayan buat pada materi ini? Jadi pada materi tersebut saya rencanakan tuh anak-anak nanti presentasinya memang tidak sendiri-sendiri per kelompok ke depan. Jadi sistemnya nanti demonstrasi walk. Jadi mereka berjalan nih sesuai dengan kelompok. Jadi mereka melihat nih hasil produk yang tuh sudah dibuat mereka. Tentunya ada video-video aktivitas sehari-hari yang mengandung persamaan reaksi kimia sehingga lebih akrab dan dekat. Setelah itu ada lembar kerja tentunya, kemudian gadget peserta didik juga sebagai media pembelajaran nantinya, dan juga ATK tentunya. Jadi ATK ini dipersiapkan kepada anak-anak yang memang hobi visual, menggambar, melukis gitu kan. Itu saya persiapkan untuk membuat satu produk yang menarik tentunya. Wah, banyak ya, Sir, ya, dari media-media pembelajarannya. Saya yakin dan percaya anak-anak pasti bahagia sekali belajar dengan Serayan. Nah, Serayan, kapan nih Serayan masuk pada materi ini? Jadi rencananya itu hari Selasa, Miss, kebetulan di kelas 10 Bray. 10. Itu di jam ketiga dan jam keempat. Oke. Jadi bisalah saya masuk ya, Sir. Tentu, Saya Miss. ingin tapi Sir, saya ini ingin mensupervisi ya, kita sama-sama belajar di Betul. sini ya, Sir. Nah, nanti Sir izin saya setelah saya masuk ke kelas, Sir, izinkan saya bertemu lagi dengan Sir. Jadi saya ingin tahu apakah semua yang sudah Sir rancang dengan baik, apakah berjalan dengan baik di kelas. Jadi pada pasca observasi saya akan bertemu dengan Sir lagi untuk melakukan ya ini pasca observasi setelah dari kegiatan observasi di dalam kelas. Baik, Miss. Terima kasih Serayan untuk Terima waktu kasih juga, Miss. observasinya. Iya. Oke. Baik, ketua kelas siapkan. Bersiap. Oke, sebelum belajar, pimpin doa terlebih dahulu ya. Jadi doa di dalam hati aja. Oke, ketua kelas, pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa selesai. Silakan. Beri salam. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi semuanya. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, kayaknya ada yang ceria, ada yang kayaknya masih jet lag kayaknya ya. Mungkin liburannya terlalu panjang ya. Tapi seharusnya ini udah minggu kedua ya, walaupun belum 1 pekan genap. Gimana Jay? Sudah masuk kimia hari ini, perasaannya gimana?
Good. Maaf ya, meja kamu pekan lalu kita jorokin ya. Tapi untungnya sudah diganti. Baik, terima kasih hari ini sudah hadir. Saya lihat cukup lengkap ya. Sekretaris mana sekretaris? Ya, sekretaris berapa orang yang tidak hadir hari ini? 2 orang. Satu sepertinya izin pulang cepat ya. Tadi Evelyn sama satu lagi? Satu lagi siapa? Seris ya. Seris kenapa? Dia izin. Izinnya memang dari pagi sudah tidak datang. Masih liburan. Oke. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar ya kimia di semester genap ya. Kembali saya ucapkan selamat datang di semester genap ya. Semoga kita bisa bekerja sama di semester genap ini dalam mata pelajaran kimia. Seperti biasa, kartu aktivitas siswa hari ini tetap diisi ya. Silakan buat nomor, tanggal, hari dan materi. Materi kita adalah persamaan reaksi kimia. Silakan boleh dibuat dulu di bukunya. Seperti yang ada di layar, ya. Grady. Apa tulisannya, bacaannya? Iya, nonton dulu kita ya, biar merilekskan. Sebelumnya belajar apa? Informatika ya. Oke, kita rileks dulu, kita coba nonton, ambil makna tersiratnya ya. Oke, baik, kita nonton sebentar. Mungkin ada yang sudah pernah melihat videonya, tapi kalau belum pernah lihat videonya, sama-sama kita lihat. Yang sudah pun juga nggak apa-apa. Silakan diperhatikan. Ya, yang bisa bahasa Korea coba artikan. Oke, baik. Baik, this is the end of dari video. Kira-kira ada yang mau berkomentar? Silakan. Saya berikan waktu. Silakan Jay mau berkomentar tentang video itu. Silakan. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira dari video tersebut apa yang mau disampaikan? Silakan Vio. Kalau orang dewasa actually kayak in this world ya orang itu beda. Good job ya. Silakan beri applause buat Vio dulu. Makna tersiratnya memang luar biasa, tapi yang disampaikan Vio itu benar sekali ya. Dari mulai ada resist, kemudian ada kebaikan, ya kesederhanaan, ada perbedaan dua jenis kehidupan. Coba saya mau satu orang lagi. Hanya satu kata saja makna yang tersirat dari video tersebut. Only one word. Satu kata saja. Ya. Bersyukur. Silakan 15 checklist. Kamu juga 15 checklist. Ya. Good job. Ya. Jadi inti dari video ini adalah bersyukur. Apakah kalian sudah bersyukur hari ini, Albi? Apa yang kamu syukuri hari ini? Masih bisa hidup. Kenapa? Hidup itu menurut kamu seperti apa? Berjalan, bernapas, ya itu hidup ya. Oke, jadi sama-sama kita bersyukur ya. Nah sekarang, ya sebelum kita masuk ke pelajaran, Sir mau beri kalian satu permainan sedikit games ya. Namanya adalah lelang of a lifetime ya. Jadi setiap orang akan mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Tapi bohongan. Tapi anggap aja ini serius dulu ya. Seolah-olah saya memberikan uang 10 juta asli kepada kalian. And then yang berikutnya adalah setiap orang ya itu bisa menawarkan produk atau item yang nanti Sir bawakan. Itu kelipatannya adalah 1 juta. So misalnya, Sir buat ini. Silakan, produk pertama adalah tempat minum. Saya Sir, 1 juta. Ya, saya Sir, 1.500.000 tidak bisa. Ya, berarti kalau 1.500.000 tidak bisa, harus naik jadi 2 juta seperti itu ya. Jadi berikutnya adalah kelipatan berapa setelah 2 juta? 3, 4, 5 dan lelang itu berarti harus mengambil harga tertinggi, maka jatuhlah item tersebut ke tangan kalian. Paham? Oke? Gak apa-apa ribut ya. Ajukan aja, jangan sampai uang 10 jutanya tidak terpakai. Kalau uang 10 jutanya tidak terpakai, balik lagi ke Sir. Oke? Siap? Ready? Kita mulai lelangnya ya. Oke.
Baik, lelang pertama. iPhone 15 Pro Max 512 GB seharga 28 juta rupiah. Harga pertama silakan penawaran. 3, 2, tidak ada yang menawar. 1 juta, good. Lagi, 3, 2 juta. Masih ada lagi yang mau menawar? 2.100.000 tidak bisa. Harus 3 juta. 3 juta, ayo, 1. 4 juta, oke. 5 juta. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 6 juta. 1, 7, 1, 2, 3. Oke, 8 juta terjual kepada saya. Oke, silakan barangnya utang dulu ya. Baik, item kedua, siap-siap. Yamaha NMAX 155 seharga 35 juta ya. Kita mulai lelang pertama. 3, 2, 1 berarti Selin sisa uang 2 juta ya. Tadi berapa ambil? 8 juta. Berarti dia hanya boleh 2 juta saja menawar. Yuk, 3, 2, 1. 1 juta dari J. 2 juta. 2 juta. 3 juta. 4 juta. Ayo naik lagi. 5. Ada? 6, 7, 8 juta. Oke, good. Ada lagi? 9 juta. 3, 2, 1. Oke, berarti barangnya jatuh ke J. Silakan J, mainan kuncinya dulu boleh. Baik ya. Lelang yang berikutnya. Ada itemnya cuma 4 kalau nggak salah ya. Ingat, ada 4 berarti tinggal 2 item lagi. Kalau nggak 10 jutanya ditarik. 3, 2, 1. Silakan kebersamaan dan keharmonisan keluarga. Siapa yang mau? 10 juta jatuh ke tangan Fevila. Oke, good job. Item terakhir. Manfaatkan uang kalian. Kesehatan orang tua. Mana. Coba. Tadi sepertinya Vio sih dia. Yang angkat tangan dulu, maka jatuh ke tangan Vio, kesehatan orang tuanya. Oke. Nah, sekarang. Oh, satu lagi ada. Oke, silakan. Berapa? 10 juta, silakan boleh diambil. Baik. Nah, lelang sudah berakhir, sekarang ada question for you. Nah, sekarang saya mau tanya kepada orang yang sudah mengambil iPhone tadi. Mana iPhone? Iya, Selin. Sekarang apa kamu puas dengan barang yang kamu beli? Enggak, kenapa? Oke, pura-puranya dapatlah barangnya. Puas nggak dengan apa yang kamu punya sekarang? Enggak, kenapa? Apa alasannya? Betul. Pintar. Jadi tadi kata Selin ya, kepuasan itu relatif sifatnya. Ya, jadi belum tentu dengan iPhone dia bisa puas. Nah sekarang question nomor 2. Saya mau tadi J. Siapa yang dapat Yamaha NMAX? Ya J. Mengapa kamu pilih barang tersebut J? Untuk ngedate? Enggak. Untuk dijual lagi. Cina banget ya. Oke. Baik, yang ketiga. Sekarang saya mau tanya ke Michelle deh. Menurut Michelle, dari sekitar 5 item tadi yang sudah terjual, siapa yang paling kaya menurut Michelle? Kenapa? Lebih berharga. Siapa yang berharga? Orang tua dan kesehatan. Tanpa orang tua dan kesehatan tidak ada apa-apanya ya. Jadi kekayaan seberapa besar pun kalau dia divonis hari ini adalah kanker stadium 4 ya, maka kekayaan itu hanya untuk mengobatinya. Ya, jadi orang miskin belum tentu tidak bahagia. Jadi kaya dan miskin itu belum tentu menentukan kebahagiaan ya. Jadi bahagia itu kalian yang punya sendiri. Baik, terima kasih ya. Baik, nah kita sudah tahu berarti kaya dan miskin itu tidak
sejajar ya, setara. Sekarang ini ada beberapa gambar. Ada apa ini gambar pertama? Tape, good job. Gambar kedua? Roti. Gambar ketiga? Proses fotosintesis ya. Gambar keempat? Pertamina mengisi bensin, bahan bakar. Dan gambar terakhir adalah? Iya. Sesuai dengan kesepakatan pekan lalu, kita sudah membentuk kelompok. Dan saya sudah bebaskan kalian untuk memilih kelompok sesuai dengan ya kepribadian kalian. Dan memang kalian nyamannya dengan siapa untuk berkolaborasi. Maka dari itu, Sir berikan waktu sekitar 5 menit untuk organize dirinya dengan kelompoknya, duduk bersama masing-masing. Silakan. Baik, sekarang ya satu aja perwakilan untuk angkat tangan. Handphonenya boleh letak sini ya, Edward. Oke, satu orang nanti angkat tangan saja. Pilih apa ya dari ke-6 ke-5 produk ini. Baik, kelompok yang pilih tape, silakan. Ada? Oke, silakan yang pilih tape boleh diambil ke depan lembar kerjanya. Boleh ke depan nak, boleh diambil lembar kerjanya yang milih tape, silakan. Kelompok yang milih fotosintesis ada? Tidak ada berarti ya. Dan kelompok yang memilih baking. Oke, berarti di sini ada sebetulnya fotosintesis. Nanti kalian boleh ganti menjadi baking. And then yang berikutnya bakingnya, tolong berbeda ya produknya ya, tidak boleh sama. Oke, silakan. Contoh satu roti satu. Roti boleh, tetapi memang rotinya jenis yang berbeda. Misalnya satu roti strawberry boleh, satu lagi roti black ya blueberry. Good job. Nah, berikutnya yang ngambil kelompok bagian Pertamina ada. Reaksi pembakaran tidak ada. Oh my god. Baik, peserta didik sekalian, saya sudah membagi kalian ke dalam kelompok dan kalian sudah duduk di kelompok, sudah menerima lembar kerja. Tak lupa ya, Sir di sini mengingatkan kembali tujuan pembelajaran kita. Jadi mau sebagaimanapun kita nanti belajar di kelas ini, kita harus tujuannya adalah satu. Apa itu, Sir? Mampu menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan benar. Nah, dari tujuan ini kira-kira apa hubungannya dengan lembar kerja atau produk yang sudah ditampilkan di awal tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Ini terkait tentang menuliskan dan menyetarakan persamaan reaksi kimia. Pertemuan minggu lalu, ada yang ingat nggak? Kita ngapain yang minggu lalu? Satu orang? Silakan Wisely. Apa itu? Oke, simulasi, good job. Yang sudah dilakukan di depan, kira-kira apa Wisely? Waktu itu. Silakan 3 checklist buat Wisely dan kelompok. Silakan Vio. Minggu lalu kita ada percobaan seperti Vio taruh yang padat, taruh yang cair. Good job. Ketika dimasukkan ke namanya Erlenmeyer. Habis itu taruh itunya benda padatnya 1 sendok sedikit, habis itu kan dimasukin itu cairannya, lalu dia Muncul meledak. gas ya. Dan gas itu yang kata saya dia itu salah satu Untuk bikin betadine antiseptik. Good job. 6 checklist buat Vio dan kelompok. Nah, jadi pekan lalu kita sudah membahas apa? Reaksi kimia yang sedikit saja. Jadi reaksi kimia yang jenisnya menghasilkan panas dan membentuk gas serta merubah warna. Nah, sekarang kita fokusnya pada reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Kalian sudah memilihnya sendiri. Ada yang roti, ada yang tadi paku berkarat, ada yang tape. Saya khawatir nih yang buat tape. Bisa buat tape ya? Bisa lah ya. Oke, karena bukan buat tape sekampung ya. Tapi buat tape untuk sampel saja. Oke, baik. Sebelum kita diskusi, nanti Sir akan izinkan kalian untuk
menggunakan gadget ya untuk mencari informasi yang akan kalian kerjakan. Nah, kembali lagi kita membahas tentang persamaan reaksi kimia ya, persamaan reaksi kimia. Yang mau saya tekankan di sini adalah di sini ada dua bagian ya. Ada yang tahu bagian sebelah kiri itu bagian apa? Silakan angkat tangan ya, Edward. Bagian sebelah kiri itu reaksi, Reaksi good. bagian sebelah kanan itu reaksi. Hasil reaksi sudah ada ya di sini ya. Oke. Nah, tapi lebih bagus seperti itu. Dua checklist buat semua kelompok. Nah, kalau sudah tahu bagian produk dan bagian reaksi, saya kasih satu contoh simple sederhana yang bisa kalian pahami semuanya. Oke. Baik, kita sudah belajar wujud ya pekan lalu ya. Oke, sekarang kalau misalnya produknya adalah nasi goreng. Nasi goreng wujudnya apa, Nak? Padat, solid. Maka nasi goreng itu dibentuk dari apa yang pertama bahan dasarnya? Nasi, good job. Wujudnya apa? Solid. Kalau nasi gorengnya, berarti kalau nasi goreng tambah telur boleh, telur dulu. Kalau telur yang dipakai cangkangnya atau isinya? Iya. Isinya biasanya wujudnya apa? Cair, berarti cairnya apa? Plasma kah atau aqueous kah? Liquid, good job. Berarti dia dalam bentuk yang liquid ya. Kemudian apalagi yang dipakai? Kecap. Kecap wujudnya apa? Aqueous atau liquid? Aqueous atau liquid? Semuanya. Tergantung kecapnya apa. Kalau kecap kental, manis, berarti dia bentuknya apa? Liquid ya. Tapi kalau kecap asin, kemungkinan dia bentuknya lebih encer, itu aqueous ya. Oke, karena orang Chinese kayaknya suka kecap asin ini ya. Oke, kecap asin ya. Kita ambil aqueous deh. Oke, tambah apa lagi yang paling penting dibuat nasi goreng? Micin. MSG ya. MSG apa wujudnya? Solid, good job. Apalagi? Kaldu jamur itu MSG sama aja. Merica juga bumbu. Minyak yang paling penting. Minyak itu wujudnya apa? Liquid. Nah, inilah yang disebut menjadi. Jadi semua ini direaksikan, maka akan menjadi yang namanya nasi goreng. Tapi sekarang kalian bukan membuat nasi goreng, tapi kalian adalah buat reaksi kimia. So, nanti di sini nasinya dalam bentuk senyawa kimia, telurnya senyawa kimia, kecap asinnya senyawa kimia, MSG-nya senyawa kimia, sampai dengan produknya pun senyawa kimia. Seperti ini dia ya. Oke, ada 2H2 ditambah O2 menghasilkan apa nak ini? 2H2O. Oke. Nah, semua hasil presentasi nanti kalian boleh tuangkan ke dalam Canva. Ya, boleh kalian tuangkan juga ke dalam foto presentasi PPT atau apapun itu. Yang penting memudahkan kalian untuk presentasi nanti di depan. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, silakan setiap kelompok boleh ambil handphonenya. Silakan, boleh diambil handphonenya terlebih dahulu. Tersebut untuk pembelajaran, bukan untuk main games ataupun sosial media ya. Oke. Baik, kali ini kita ada di tahapan presentasi ya. Berikut ini akan dimulai dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang TAPE. Yuk, sebelum mereka presentasi kita kasih applause dulu biar semangat. Silakan tempat dan waktu saya berikan untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selamat pagi, nama saya Ibrahim, saya dari kelompok 2. Di kelompok kami itu ada saya, ada Grady, Wesley, sama Louis. Hari ini kami mau menjelaskan topik mengenai fermentasi tape singkong. Yuk langsung skip ke persamaan reaksi ya. Jadi dalam tape itu tuh persamaan reaksinya seperti ini. Yang awalnya itu C6, H12 dan O6 dalam bentuk I Liquid. liquid L
diubah menjadi CO2 gas tambah C2H2OH liquid. CO2 gas itu merupakan karbon dioksida dan C2H2OH H5OH nak. C2H5OH. C2H5OH. Oke. Di bagian bawah sini, ini tuh ada cara kami untuk mencari kesetaraan tersebut. Bagaimana caranya kita ketemu B-nya di sini, C-nya di sini, cara kita mengetahui A-nya itu harus berapa B-nya itu harus. Saya Edwin, terima kasih sudah menonton. Kasih applause buat kelompok ini. Jadi yang paling penting dalam presentasi ini itu adalah pembacaan persamaan reaksinya ya untuk kelompoknya Edward sekalian. Jadi setelah kita belajar ya, tadi kalian sudah presentasi juga, maka di bagian ini kalian akan diberikan 4 buah soal dan kita kuis. Kerjakan di buku latihan, langsung jawab saja. Waktunya 5 menit ya. Oke, silakan dibuka bukunya terlebih dahulu, siapkan alat tulisnya. Kita akan kuis ya. Kita mulai kuisnya nomor 1 dan nomor 2. Oke, tidak boleh kerja sama. Oke, baik, waktu selesai dan sudah habis ya. Silakan kuisnya dikumpulkan ke depan. Sekaligus handphone juga dikumpulkan ke keranjangnya. Ya. Oke, silakan. Terima kasih ya atas pelajaran hari ini. Saya ucapkan ya kepada kalian, semoga semua apa yang disampaikan hari ini bisa kalian pahami dengan bagus ya. Jangan lupa di rumah diulang kembali soal-soalnya ya, dan diulang lagi pembelajarannya. Oke? Dan silakan ketua kelas siapkan. Bersiap. Baik, silakan. Beri salam. Terima kasih. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Boleh cuci tangan untuk kita makan siang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Saya Siti Mawani Pohan, calon guru penggerak angkatan 9 SMP swasta Metra Wira Deli Serdang. Pada kesempatan kali ini saya bersama Serayen, guru kimia SMA swasta Metra Wira Deli Serdang. Assalamualaikum Serayen. Waalaikumsalam Miss Siti. Aduh Serayen, pada kali ini kita bertemu lagi ya. Sebelumnya kita udah ketemu di praobservasi dan kemarin kita udah observasi dan sekarang kita di pasca observasi. Nah, saya ingin bertanya kepada Serayen. Sir, pada saat saya observasi, bagaimana Sir perasaan Sir? Jadi perasaannya Miss Siti, tentu saya excited, bahagia, Alhamdulillah. karena ini merupakan menurut saya adalah wujud apresiasi ya. Apresiasi sesama rekan guru, sesama rekan CGP, dan ada satu lagi sebetulnya perasaan saya itu agak sedikit deg-degan gitu kan. Walaupun memang sudah lama mengajar, sudah terbiasa mengajar, tetapi ketika ada orang yang memperhatikan atau mengobservasi, tentunya kita harus bisa tampil lebih maksimal gitu ya. Tapi bukan perkara supervisi ini atau observasi ini menjadi kita harus all out ya. Dan sesuai dengan yang Miss Siti sampaikan waktu yang pra-observasi, tujuan supervisi adalah melihat jalannya pelajaran agar guru yang diobservasi bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya, seperti itu. benar kali Serayen. Jadi kita memang observasi ini adalah tujuannya untuk memperbaiki, mana tahu kita kan sebagai guru ada juga yang salah. Nah, jadi alhamdulillah ternyata Serayen excited ya, bahagia. Alhamdulillah bisa diobservasi oleh saya. Saya juga senang sih Sir. Oke, Sir, sebelumnya Sir pernah menceritakan sama saya di praobservasi tentang area pengembangan. Jadi ada 2 area pengembangan yang Sir katakan pada praobservasi. Boleh ceritakan ke saya lagi
eh, yang pengembangan dalam hal apa, Sir? Oke, baik. Jadi waktu pembelajaran di kelas kemarin, fokus saya itu ada di keterampilan dan di pengetahuan sebetulnya. Nah, kalau untuk keterampilan, di sini saya mengharapkan anak-anak itu cakap di bidang digital dan kreatif tentunya. Jadi tidak hanya kreatif untuk membuat suatu karya, tetapi juga cakap di bidang digital. Artinya mampu menguasai beberapa aplikasi yang memang saya fokuskan pada saat proses pembelajaran. Nah, yang kemudian termasuk juga kemampuan untuk menyampaikan presentasi, kemudian berpendapat, itu merupakan bukti area pengembangan keterampilan. Dan untuk di pengetahuan tentunya tidak jauh dari tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menuliskan persamaan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia untuk area pengembangannya sebenarnya, Miss Oh Siti. iya. Jadi Sir di keterampilan Sir mau mereka, kita tahu zaman terus berkembang ya, Betul. ke area digital ya, dan Betul. mereka bisa lebih kreatif dengan mampu belajar berbicara di depan orang banyak. Lalu Sir juga yang pengetahuan memang kita sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke. Betul, Miss Siti. Sir, untuk menjalankan ini, langkah-langkah apa yang sudah Sir lakukan pada saat kita melakukan observasi kemarin, Sir? Oke, jadi sesuai yang waktu kemarin itu, memang saya kan sudah merencanakan untuk membuat modul, menyusunnya dari beberapa tahap alur pembelajaran. Cuman memang di sini langkah-langkah yang sudah tercapai pada saat observasi kemarin, tentunya di situ saya ada membuat suatu game, bukan game kecil sih, seperti menumbuhkan minat belajar terlebih dahulu. Dimana ketika saya menumbuhkan minat itu, saya membuat mereka itu menyadari bahwasanya miskin dan kaya itu sama, semuanya sama. Jadi saya mengambil beberapa games dan beberapa ilustrasi dan juga menampilkan video ya. Di situ sebetulnya saya mau menanamkan pembelajaran sosio-emosional. Kemudian saya juga mengelompokkan mereka sesuai dengan sesuai dengan minat. Nah, jadi di sini memang untuk gaya belajar saya tidak kelompokkan lagi yang auditori, visual ataupun kinestetik, tetapi saya kembalikan lagi kepada anak. Di sini saya sudah memplotting ada beberapa jenis reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak itu mengajukan siapa nih kelompoknya ke saya. Jadi sifatnya lebih kepada mereka nyaman berkelompok dengan siapa gitu kan, agar satu server, satu frekuensi gitu kan untuk menyelesaikan semuanya. Dan yang berikutnya mereka ditugaskan untuk membuat produk sesuai dengan minat mereka lagi. Jadi memang kalau Miss Siti lihat produk mereka itu beraneka ragam, tetapi memang pada saat observasi kemarin produk yang bisa ditampilkan itu hanya slide PowerPoint karena memang jenis pembelajaran ini adalah project sebetulnya Miss Siti, project, sehingga masih ada nih projectnya yang belum dihadirkan ke dalam kelas. Nah, seperti itu. Oke, ya saya lihat juga kemarin kan Sir waktu kita observer, Sir banyak sekali memberikan games yang membuat peserta didik itu jadi kayak semangat, antusias. Sampai saya pun pada saat Sir buat reaksi kimia, jadi saya belajar, oh ternyata ini kalau di belakang tambah depan gitu kan. Jadi luar biasa sekali pembelajaran yang Sir lakukan pada saat itu ya. Nah, Sir, tentunya di dalam sebuah proses pembelajaran pasti ada kekurangan, atau ada kendala. Di dalam pembelajaran yang Sir lakukan kemarin, apalah kendala yang muncul atau kekurangan apa yang muncul yang Sir rasakan pada saat itu? Oke. Sebetulnya kalau terkait kendala ya, saya yang paling utama ini, kendala saya adalah time management saya, waktu, gitu kan. Jadi memang ketika saya menyusun suatu modul, saya sudah plotting time-nya. Ternyata ketika di lapangan
waktunya tidak tercapai gitu. Jadi sehingga anak-anak kurang maksimal dalam menggali informasi, menganalisis proses pembelajarannya gitu kan. Saya menyadari bahwasanya waktu saya habis ketika menumbuhkan minat di awal pembelajaran, padahal itu bisa digunakan untuk di kegiatan inti anak berproses berkolaborasi, kemudian mengamati, belajar lagi dari sumber belajar yang sudah saya sediakan gitu. Nah, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua memang jam pelajaran kimia di kelas 10 itu tidak banyak gitu. Jadi makanya saya buat tugas project itu supaya mereka bisa belajar di luar dari kelas. Sehingga nanti ketika masuk ke dalam kelas kita udah udah bisa belajar langsung apa yang dipresentasikan yang sudah dibuat mereka di luar dari jam KBM. Kemudian untuk mungkin saya menyadari juga kekurangan komunikasi satu arah gitu kan. Saya merasa pada saat kegiatan observasi itu saya terlalu dominan gitu. Saya terlalu dominan. Jadi saya melihat anak murid itu terlalu banyak dicekokin sesuatu, tapi saya tidak meminta, cuman saya kalau dikasih 100% mungkin pada saat itu saya masih 60% saya yang handle, 40% lagi anak-anak. Jadi mungkin itu kendala saya yang saya itu mau selalu kayak mau take over semuanya gitu di kelas gitu. Oke, Serayan. Tadi kendalanya itu yang pertama waktu ya, Ser Iya. ya. Terus memang karena kimia hanya waktunya nggak terlalu banyak ya, Ser. Dan yang ketiga itu Ser Mendominasi. dominasi ya. Jadi kayak siswa tuh kayak banyak dikasih materi Iya, gitu. betul. Oke. Ser, itu kendala yang Ser rasakan. Dah. Bagaimana Ser solusi yang Ser lakukan untuk menyelesaikan kendala itu, Ser? Baik Miss Siti, jadi berdasarkan apa yang sudah dilakukan ya kendala itu. Tentunya itu tadi time managementnya adalah saya harus bisa membuat disiplin waktu. Disiplin waktu artinya harus sesuai dengan apa yang sudah saya rancang gitu. Tidak boleh terlalu terjebak di kegiatan pembuka, padahal intinya banyak gitu kan, harus banyak yang mau disiapkan gitu. Jadi lebih kepada lebih sering-sering aja fokus kepada jam gitu kan. Dan kemudian untuk yang kendala lebih mendominasi, mungkin ini kepada saya bisa merancang pembelajaran yang semenarik mungkin, kemudian dan juga melibatkan peserta didik lebih maksimal lagi gitu, karena memang saya sadar pengetahuan mereka itu sangat-sangat luas sebetulnya, tetapi memang tidak ada kesempatan waktu karena mau mengejarkan supaya materi itu lebih tercapai semuanya, maka saya jelaskan. Dan saya menemukan solusi juga adalah memberikan bahan ajar atau sumber belajar 1 hari atau seminggu sebelum kita masuk, dan itu lebih lebih diingatkan lagi ke anak-anak untuk dibaca ataupun dipahami gitu, sehingga ketika sudah masuk proses belajar itu tinggal komunikasi, tinggal sinkronus aja gitu kan, mensinkronkan materi yang sudah mereka pahami dengan materi yang menurut saya mau diajarkan gitu kan, tinggal sinkron gitu kan. Baik, Serayan. Jadi solusi yang Ser buat itu sungguh bagus. Nah, saya mau tanya nih, Ser, rencana tindak lanjutnya gimana nih, Ser? Jadi memang dari Miss, dari proses observasi saya merefleksi diri saya gitu kan. Kalau memang seperti yang tadi ya dari percakapan kita, ternyata saya harus memperbaiki diri saya ke depannya gitu kan, walaupun saya merasa sudah tercapai, sudah berhasil gitu kan, tapi masih ada nih kendala-kendala, dan memang saya rencanakan tentunya perbaikan itu selalu saya lakukan ketika saya mengajar. Saya akan merefleksi diri saya, apa yang kurang nih, maka saya perbaiki untuk kelas yang bukan itu ataupun untuk hari berikutnya gitu. Iya. Nah, jadi saya lebih cepat lebih baik gitu kan untuk memperbaikinya. Jadi gak menunggu-nunggu waktu yang lama gitu, Miss. Wah, luar biasa.
percakapan kita pada praobservasi ini, pasca observasi ini sungguh menarik ya Sir, dan saya cukup bahagia dan berterima kasih bisa diberi kesempatan untuk melakukan observasi bersama Sir Ryan. Nah, semoga kita memang sebagai guru harus tetap semangat, jangan berhenti belajar untuk memperbaiki diri, lebih memrefleksi diri Merefleksi. agar kita itu bisa menjadi guru yang hebat. Ya, Sir. Terima kasih, Miss Terima Siti. kasih untuk hari ini, Sir. Baik, sama-sama, Assalamualaikum. Miss. Waalaikumsalam.